Pernahkah kamu merasa ada yang memperhatikanmu dalam gelap, sesuatu yang tak terlihat, tapi begitu dekat? Jeda pendek dengan suara latar angin atau detak jam. Selamat datang di Ilusi Misteri. Di sini, kami tidak hanya menceritakan kisah horor, kami menghidupkan kembali ketakutan yang terkubur. Urban legend, cerita rakyat, hingga kisah nyata yang tak masuk akal. Semua kami ungkap satu persatu. Bayangkan, kamu berada sendirian, tapi suara langkah kaki terdengar dari belakang. Bayangkan, kamu bangun tengah malam dan melihat sosok berdiri di pojok kamar, tapi menghilang saat kamu menatapnya langsung. Itu bukan mimpi, itulah kenyataan yang coba disangkal oleh logika. Siapkan dirimu, karena kisah malam ini bisa saja membuatmu sulit tidur. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pintu menuju dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Semua akan diungkap dalam Ilusi Misteri. Judul, Cinta di Balik Nisan. Rina kembali ke kampung halaman setelah 7 tahun di kota. Tujuannya bukan sekadar melepas rindu pada ibu dan tanah kelahirannya, tapi juga untuk menyusun skripsi tentang situs-situs makam kuno di daerah terpencil. Desa Melati, tempat ia dibesarkan, memiliki banyak kisah mistis yang selama ini ia abaikan. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya, sebuah makam tua, terletak jauh di ujung hutan kecil belakang desa, berdiri sendiri, tanpa nama, tanpa tanggal, hanya sebatang nisan dari batu tua dengan ukiran bunga melati yang hampir hilang. Tak usah kau sentuh atau kau datangi terlalu lama, kata Bu Sarti, tetangga tua di seberang rumah. Itu makam kutukan. Siapapun yang terlalu penasaran akan dibawa pergi. Rina tersenyum sopan, menganggapnya cuma cerita rakyat biasa. Tapi malamnya, mimpi itu datang. Dalam tidurnya, Rina berada di tengah padang ilalang yang disinari rembulan. Seorang lelaki berdiri di ujung sana, mengenakan baju putih zaman dulu, wajahnya samar tapi sorot matanya lembut. Rina, bisiknya lirih, seolah tak ingin membangunkan malam. Siapa kamu? Rina bertanya, langkahnya maju tanpa sadar. Aku menunggumu, sudah lama sekali. Saat ia hampir menyentuh tangan lelaki itu, ia terbangun. Jantungnya berdegup kencang, udara terasa dingin. Dari jendela kamarnya, samar terdengar isak tangis dari arah pemakaman di hutan. Hari-hari berikutnya, Rina semakin tergila-gila mencari tahu tentang makam tanpa nama itu. Ia menemukan catatan tua di rumah kepala desa tentang seorang pria, bangsawan yang TIW.AS tragis, karena dijebak dan dikup R.I.D.A.P. Konon katanya, ia dikutuk untuk tidak dikenang, tidak diberi nama, dan tidak dilupakan oleh jiwa yang pernah mencintainya. Rina membaca nama terakhir dalam catatan, Raka Adiningrat, dan entah mengapa, nama itu membuat dadanya terasa hangat, familiar, seperti nama yang pernah ia bisikan dalam mimpi. Malam itu, Rina bermimpi lagi, tapi kali ini bukan sekadar mimpi. Ia melihat dirinya sendiri, namun dalam balutan kebaya kuno, sedang memeluk Raka. Mereka berdua tertawa di bawah pohon melati. Ia adalah tunangannya. Mereka akan menikah. Tapi pada malam sebelum hari pernikahan, Raka difitnah dan ditipu oleh saudara tirinya yang ingin memiliki Rina. Janji ya, kalau aku mati duluan, kamu tetap milikku. Suara Raka di mimpi itu menggema. Rina terbangun dalam tangis. Tangannya penuh tanah, kakinya kotor. Jendela kamar terbuka, dan dari kejauhan terdengar suara langkah berat mendekat dari arah makam. Sejak malam itu, Rina berubah. Ia menjadi pendiam, menghabiskan waktu berlama-lama di makam tua. Ibu dan warga desa mulai khawatir. Dia sudah mulai terpanggil. Bisik Bu Sarti pada Ibu Rina, arwah itu mulai menuntut janjinya. Suatu malam, Rina menghilang. Ibu dan warga mencari ke hutan, tapi tak ditemukan apa-apa selain jejak kaki menuju makam tua dan sebongkah batu nisan baru. Kini bertuliskan 2 nama, Raka Adiningrat, Rina Saraswati. Di bawahnya tertulis dengan darah yang telah mengering. Cinta yang tak disatukan oleh dunia, dipersatukan oleh kematian.
Hingga kini, di malam Jumat Kliwon, siapapun yang lewat di makam tua itu mengaku mendengar bisikan sepasang kekasih yang tertawa pelan. Bau melati memenuhi udara. Dan bagi yang bernyali, jika kamu berdiri cukup lama di depan nisan itu, kamu akan melihat dua bayangan berpegangan tangan, menatapmu dengan mata kosong, seolah bertanya, apakah kamu sudah siap menepati janjimu juga? Rahasia tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di ilusi berikutnya.